Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Azizah dengan nomor NIM 20082031100 dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Financial Technology yang berjudul Teknologi Blockchain dan Cryptocurrency di Era Revolusi Digital 4.0. Baiklah, mari kita langsung simak materinya. Apa sih blockchain? Blockchain adalah sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik di dalamnya yang bersifat kekal, tidak dapat diubah. Cara kerja blockchain: ketika transaksi baru atau suntingan ke transaksi yang sudah ada masuk ke dalam blockchain, umumnya sebagian besar kode dalam implementasi blockchain harus menjalankan algoritma untuk mengevaluasi dan memverifikasi riwayat blockchain individu yang diusulkan. Adapun beberapa karakteristik blockchain antara lain adalah memiliki hash kriptografi, bersifat digital, berbasis konsensus, dan jaringan bersifat P2P. Yaitu cryptocurrency. Pemanfaatan teknologi di era revolusi digital sudah menjadikan teknologi sebagai kebutuhan utama. Ditambah lagi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu cepat membuat teknologi di era ini digunakan dalam segala bidang ilmu. Khususnya pada bidang ekonomi, uang adalah salah satu alat pembayaran yang digunakan saat melakukan transaksi, baik itu berupa transaksi barang maupun jasa. Namun, dengan kemajuan teknologi, maka muncul suatu istilah yang disebut dengan transaksi digital. Salah satu transaksi digital yang sedang naik daun adalah Bitcoin, yang merupakan salah satu uang dalam bentuk enkripsi digital atau sering disebut cryptocurrency. Jadi, cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibangun menggunakan teknologi blockchain, dan teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya, sehingga setiap transaksi menjadi lebih transparan. Cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain. Di setiap data yang ada akan saling terhubung, di mana setiap data dimiliki setiap orang yang berada dalam lingkungan penggunaan sistem cryptocurrency tersebut. Adapun syarat untuk menggunakan blockchain: untuk dapat melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi blockchain, harus ada beberapa hal yang terpenuhi, yaitu yang pertama, kesepakatan untuk tidak menggunakan transaksi menggunakan bank atau pihak ketiga. Yang kedua, setidaknya harus minimal 3 orang yang tergabung atau sepakat untuk menggunakan uang digital dalam bentuk cryptocurrency. Selanjutnya ada prinsip kerja blockchain. Teknologi blockchain mengikat setiap transaksi layaknya rantai saling berhubung satu dengan yang lain dan tidak ada pihak ketiga yang ikut campur tangan. Adapun cara kerja blockchain: pertama, folder data transaksi yang menggunakan cryptocurrency. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, setiap pengguna akan memiliki sebuah folder sebagai penyimpanan data di setiap transaksi. Folder ini akan berisi data-data setiap transaksi, baik itu transaksi yang dilakukan oleh sendiri maupun orang lain.
di mana dalam bentuk record data dan dikumpulkan. Data ini akan dibentuk registrasi yang akan melacak transaksi. Yang kedua, transaksi data ketika ada sebuah transaksi yang akan dilakukan oleh setiap pengguna dalam rantai akan mencatat dan menyimpan sebagai record baru. Begitupun selanjutnya, jika ada transaksi kembali, maka akan ditambah record data baru ke dalam folder setiap pengguna di perangkat. Masing-masing perlu diingat kembali, record dilakukan tanpa adanya perantara pihak ketiga. Yang ketiga, ada validasi data. Untuk memvalidasi data pada blockchain cryptocurrency, maka diberlakukan sebuah fungsi hash. Fungsi data hash akan dibentuk saat transaksi dianggap valid, seperti pada gambar transaksi antara pengguna 2 dan pengguna 9. Setelah melakukan pengecekan data saldo yang dimiliki pengguna 2 pada catatan pengguna yang lain dan saldo dinyatakan valid, maka transaksi dapat dilakukan. Saldo $5 milik pengguna 2 akan berpindah ke pengguna 9 sebagai pengunci transaksi, maka disertakan juga sebuah data hash yang dibentuk berdasarkan transaksi tersebut. Misalnya hash tersebut dibentuk dari ID, detik, menit, tanggal, saldo uang, serta ditambah kode unik. Selanjutnya ada resiko penggunaan cryptocurrency. Yang pertama, sangat fluktuatif. Fenomena kenaikan dan penurunan nilai tukar dari mata uang kripto bisa terjadi begitu cepat dan terkadang bisa sangat ekstrim. Nilainya bisa sangat tinggi, tapi setelahnya bisa merosot tajam. Sama halnya investasi saham. Investasi cryptocurrency memiliki karakteristik high risk, high return. Yang kedua, ada rawan kejahatan cyber. Cryptocurrency sendiri berbasis teknologi, maka dari itu investasi ini sangat rentan serangan cyber. Jika terjadi, kamu akan sulit mendapatkan jika kripto kamu yang hilang atau dicuri. Telah banyak laporan yang mengatakan sudah banyak pembeli kehilangan investasi mereka akibat diretas. Yang ketiga, adanya minim regulasi. Peraturan soal cryptocurrency masih cukup baru di Indonesia. Walaupun peraturan ini memberikan legalitas investasi, ini menjadi solid di Indonesia, tapi ada juga sejumlah ketentuan yang bisa menimbulkan resiko bagi nasabah. Yang keempat, ada penipuan transaksi. Cryptocurrency boleh jadi sekarang naik daun, namun sayangnya pasti akan ada saja oknum-oknum tak bertanggung jawab yang muncul untuk memanfaatkannya. Caranya adalah dengan merayu investor menaruh uang di platform-platform cryptocurrency bodong. Terdapat beberapa contoh praktik penipuan yang bisa terjadi di pasar yang tidak diatur. Ketika Initial Coin Offering atau disingkat ICO marak pada 2017, beberapa penerbit koin baru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencuri uang investor bermodus iming-iming imbal hasil investasi yang tak masuk akal. Materi selanjutnya ada analisa penggunaan teknologi cryptocurrency. Proses transaksi menggunakan cryptocurrency untuk mengimplementasikan sebagai mata uang digital masih perlu banyak syarat yang harus dipenuhi, terutama kesepakatan dari semua pihak sebelum menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksi. Penggunaan cryptocurrency aman digunakan karena data pada pengguna tidak dapat diubah. Ketika data mengalami perubahan, akan dilakukan pengecekan kembali validasi hash ke semua pengguna. Setiap transaksi akan menghasilkan sebuah hash baru yang kemudian dicatat pada setiap pengguna. Cryptocurrency memiliki banyak manfaat dan keuntungan, namun saat ini belum ada aturan baku yang mengatur tentang penggunaannya. Belum ada undang-undang atau peraturan yang mengatur secara pasti, sehingga ini akan memungkinkan
akan muncul dampak investasi bodong yang menggunakan cryptocurrency sebagai nilai tukarnya. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.